Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat membuat tugas UAS video pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwa Al-Ayubi, mahasiswa program studi pendidikan jasmani kelas 2A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia, sikap berbahasa, tata kehidupan akademik, pemanfaatan referensi digital, presentasi ilmiah, penyusunan proposal kegiatan, pelaporan hasil kegiatan, proposal penelitian, laporan hasil penelitian, hingga penulisan dan presentasi artikel ilmiah. Materi ini merupakan materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini dalam perkuliahan Bahasa Indonesia. Melalui pembelajaran tersebut, saya memperoleh banyak pemahaman baru mengenai pentingnya bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari, tapi juga sebagai sarana utama dalam dunia akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan. Materi ini sangat penting untuk dipelajari karena bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari, tapi juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan alat untuk menyampaikan gagasan secara ilmiah. Sebagai mahasiswa, kita dituntut mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik dalam penulisan karya ilmiah, penyusunan proposal, pelaporan hasil kegiatan, maupun saat mempresentasikan hasil penelitian. Melalui pemahaman materi ini, diharapkan kita dapat meningkatkan kemampuan akademik dan menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Baiklah, mari kita mulai pembahasan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa internasional dan bahasa resmi negara Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas nasional, alat pemersatu masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan budaya, serta alat komunikasi antar daerah. Sebagai bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan resmi kenegaraan, pendidikan, komunikasi pemerintahan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan di wilayah Nusantara. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 1928, melalui peristiwa Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia terus berkembang hingga menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam pendidikan, media massa, teknologi, dan kegiatan akademik. Perkembangan bahasa Indonesia terus berlangsung mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa adalah pandangan atau perilaku seseorang terhadap penggunaan bahasa. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia ditunjukkan dengan rasa bangga menggunakan bahasa Indonesia, menjaga penggunaannya sesuai kaidah, serta mengutamakan bahasa Indonesia dalam situasi resmi. Contohnya adalah menggunakan bahasa baku saat presentasi, menulis tugas kuliah dengan baik dan benar, serta menghargai bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Sebaliknya, sikap negatif adalah meremehkan bahasa Indonesia atau lebih mengutamakan bahasa asing secara berlebihan. Sebagai mahasiswa, kita harus menunjukkan sikap positif karena bahasa Indonesia adalah bagian dari jati diri bangsa. Yang ketiga, tata kehidupan akademik dan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam dunia akademik karena menjadi sarana penyampaian ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia
disebut sebagai penghela ilmu pengetahuan karena menjadi alat untuk menyusun, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu. Dalam kehidupan akademik, bahasa Indonesia digunakan dalam penulisan makalah, skripsi, jurnal, ilmiah, seminar, dan diskusi. Nilai yang harus dijunjung tinggi adalah kejujuran ilmiah, tanggung jawab, ketelitian, dan kemampuan berpikir kritis. Mahasiswa harus menghindari plagiarisme dan menggunakan bahasa yang sistematis serta mudah dipahami. Materi yang keempat, menjelajahi dunia pustaka dari berbagai referensi digital. Di era digital, referensi ilmiah dapat diperoleh melalui internet. Contohnya adalah Google Scholar, jurnal nasional, jurnal internasional, perpustakaan digital, serta portal akademik kampus. Saat mencari referensi, kita harus menggunakan kata kunci yang tepat agar hasil pencarian sesuai dengan topik yang dibutuhkan. Selain itu, kita harus memastikan bahwa sumber tersebut terpercaya, relevan, dan terbaru. Kemampuan mencari referensi digital sangat penting untuk menunjang kualitas karya ilmiah mahasiswa. Materi yang kelima, presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan menyampaikan hasil pemikiran atau penelitian secara sistematis kepada audiens. Tujuan presentasi ilmiah adalah menyampaikan informasi secara jelas dan meyakinkan berdasarkan data. Struktur presentasi terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Saat presentasi, gunakan bahasa baku, suara yang jelas, percaya diri, dan kuasai materi dengan baik. Media seperti PowerPoint harus dibuat sederhana tetapi informatif agar mudah dipahami audiens. Materi yang keenam, mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah rancangan tertulis mengenai pelaksanaan sesuatu kegiatan. Proposal dibuat untuk memperoleh persetujuan dan dukungan dari pihak terkait. Struktur proposal meliputi judul, latar belakang, tujuan, bentuk kegiatan, waktu dan tempat, susunan panitia, anggaran biaya, dan penutup. Proposal harus disusun secara sistematis, jelas, dan realistis. Kemampuan menyusun proposal sangat penting bagi mahasiswa dalam kegiatan organisasi maupun akademik. Materi yang ketujuh, melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Setelah kegiatan selesai, perlu dibuat laporan pertanggungjawaban. Laporan berisi pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, evaluasi, dokumentasi, dan penutup. Selain laporan tertulis, hasil kegiatan juga perlu dipresentasikan. Presentasi harus menjelaskan proses kegiatan, hasil yang dicapai, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Materi yang kedelapan, mendesain proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rancangan penelitian sebelum penelitian dilaksanakan. Proposal ini menjadi pedoman pelaksanaan penelitian. Strukturnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian, dan daftar pustaka. Proposal penelitian harus disusun secara jelas, logis, dan sesuai kaidah ilmiah. Materi yang ke-8. Materi yang ke-9. Melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian. Setelah penelitian selesai, hasilnya disusun dalam bentuk laporan penelitian. Laporan terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Presentasi hasil penelitian bertujuan menjelaskan temuan penelitian kepada audiens. Penyampaian harus logis dan didukung oleh data yang valid. Materi yang ke-10. Menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis hasil penelitian yang dipublikasikan. Struktur artikel meliputi judul,
abstrak, pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah harus objektif, logis, dan sistematis. Saat mempresentasikan artikel, fokuslah pada inti penelitian dan temuan utamanya agar audiens mudah memahami isi penelitian tersebut. Kemampuan menulis artikel ilmiah menunjukkan kualitas akademik seseorang. Bagian terakhir, penutup. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam dunia akademik. Bahasa Indonesia menjadi sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penulisan karya ilmiah, penyusunan proposal, pelaporan hasil kegiatan, penelitian, hingga publikasi artikel ilmiah. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita harus mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, agar dapat menyampaikan gagasan secara profesional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.